Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Anis. Kali ini ayo kita giatkan literasi membaca buku tema 5A pada subtema 2 di halaman 54, 57, 59, dan 61. Yuk simak bacaan Ibu sambil kalian juga membaca buku ya. Di halaman 54, berjudul Telinga. Telinga merupakan indera untuk mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas 2 telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga. Lubang telinga berfungsi menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Pada telinga bagian luar juga terdapat rambut dan kelenjar minyak. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Selaput gendang berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran suara menuju telinga bagian dalam. Pada telinga bagian tengah juga terdapat saluran eustachius yang berfungsi mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga sehingga tetap seimbang. Telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan 3 saluran setengah lingkaran. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel saraf ke otak. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bagaimana prosesnya sehingga kita dapat mendengar? Suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya, gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Ayo membaca di halaman 57, berjudul Permainan Benteng. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh 2 kelompok. Masing-masing terdiri atas 4-8 orang. Masing-masing kelompok memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Tujuan utama permainan benteng adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Kemenangan juga bisa diraih dengan menawan seluruh anggota lawan dengan menyentuh tubuh mereka. Cara menentukan siapa yang berhak menjadi penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir saat si penawan atau tertawan menyentuh benteng mereka masing-masing. Orang yang paling dekat waktunya ketika menyentuh benteng berhak menjadi penawan dan bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikannya tawanan. Tawanan biasanya ditempatkan di sekitar benteng musuh. Tawanan juga bisa dibebaskan apabila rekannya dapat menyentuh dirinya. Dalam permainan benteng, biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan penjaga benteng. Permainan benteng sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Ayo membaca di halaman 59, berjudul Unsur-unsur tari. Seni tari merupakan sebuah gerak yang memberikan rasa atau nuansa tertentu kepada yang menyaksikannya. Seni tari terdiri atas beberapa unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Gerakan. Gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tarian.
Ada dua jenis gerak dalam tarian, yaitu gerak maknawi atau memiliki arti, serta gerak murni, gerak yang mementingkan nilai estetis. 2. Tema. Gerak tari ditentukan oleh tema tarian tersebut. 3. Iringan tari. Iringan dalam sebuah tari bisa berasal dari gerakan tubuh penari, seperti hentakan kaki, tepukan tangan, dan suara dari mulut. Ada pula yang berasal dari permainan berbagai alat musik atau benda. 4. Tata panggung. Seni tari membutuhkan ruangan atau tempat untuk pementasannya. Misalnya, dapat berupa pendopo, panggung, atau di halaman lapang. 5. Tata busana dan tata rias. Unsur tari ini dianggap sangat penting bagi suatu pertunjukan tari, sehingga tidak ada tarian yang penarinya menggunakan kostum biasa atau tanpa dirias terlebih dahulu. 6. Properti. Properti memegang peranan sangat besar bagi dalam suatu tarian. Beberapa contoh properti tarian, misalnya topeng pada tari topeng kelana, piring pada tari piring, dan payung pada tari bondan. 7. Pencahayaan. Pada pertunjukan tari modern, pencahayaan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pertunjukan tarian. Unsur ini mampu menguatkan nuansa dan menciptakan rasa tertentu pada tarian yang dipentaskan. Ayo membaca di halaman 61 yang berjudul Gangguan pada Telinga dan Cara Merawat Telinga. Seperti yang telah kamu ketahui, kita mendengar bunyi dengan telinga. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi ada yang enak didengar seperti musik dan lagu, tetapi ada juga yang tidak enak didengar seperti suara petasan. Telinga menerima berbagai macam suara dan mengirim pesan ke otak. Otak memberitahu yang kita dengar. Bagian telinga yang dapat kita lihat adalah telinga bagian luar yang berfungsi sebagai penangkap gelombang suara. Namun, fungsi pendengaran berada pada telinga bagian dalam. Telinga bisa mengalami gangguan berupa kelainan atau penyakit. Contoh gangguan pada telinga yang biasa terjadi adalah penumpukan kotoran, infeksi saluran telinga tengah, atau otitis media, dan tuli. Untuk mencegahnya, telinga harus dirawat dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Membersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas, secara teratur. 2. Tidak membersihkan telinga dengan alat yang tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. 3. Tidak memasukkan benda ke dalam telinga. 4. Menghindari suara yang bising.